Halo, kita berjumpa lagi pada materi semester 2, yaitu teks persuasi. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang teks persuasi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menelaah struktur teks persuasi berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari sumber yang dibaca dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat dan teliti. Nah, kita masuk pada pengertian dari teks persuasi. Jadi, teks persuasi itu adalah varian teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh argumen. Kita masuk pada jenis-jenis teks persuasi. Jadi, jenis-jenis teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, propaganda. Yang kedua, politik. Yang ketiga, advertensi. Dan yang keempat adalah teks persuasi pendidikan. Kita jabarkan satu persatu ya. Yang pertama, teks persuasi propaganda itu sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanyenya biasanya berupa informasi dan ajakan. Jadi, tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Yang kedua, persuasi politik. Jadi, persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Jadi, persuasi iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Yang terakhir adalah persuasi pendidikan. Jadi, persuasi pendidikan ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ya, adapun ciri-ciri dari teks persuasi, yang pertama pastinya berisi ajakan. 2, terdapat argumentasi. 3, berisi fakta. 4, berorientasi pada pembaca. Dan yang terakhir, ide pokok menghindari konflik. Kita lanjut yuk pada struktur teks persuasi. Ada yang tahu tidak apa saja struktur dari teks persuasi tersebut? Kita ulas sekarang. Nah, di sini struktur dari teks persuasi ada 4. Yang pertama, pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pada bagian pengenalan isu, jadi di sini permasalahan yang mendasar yang akan dibahas. 2, rangkaian argumen. Jadi pendapat yang dibicarakan itu berdasarkan fakta. 3, pernyataan ajakan. Isinya dorongan kepada pembaca untuk mengikuti ajakan dalam teks. Nah, dalam pernyataan ajakan inilah inti dari teks persuasi. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Jadi bagian ini meyakinkan kembali pembaca terhadap pernyataan yang disampaikan. Kita lanjut yuk. Apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks persuasi? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kita ulas bersama. Ya, jadi kaidah kebahasaan persuasi yang pertama adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi di sini mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Selanjutnya, menggunakan kata ganti. Jadi, kata ganti ini disebut juga dengan persona. Yang ketiga, ada kata perujukan. Selanjutnya, ada kata kerja mental, pendapat dan fakta, dan yang terakhir adalah
menggunakan kata-kata penghubung argumentatif. Selanjutnya, jadi setelah kita mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi, jadi kita bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menulis teks persuasi. Yang pertama adalah menentukan tema, menyusun rincian, pengenalan isu dan rangkaian argumen, mengumpulkan bahan berdasarkan fakta, dan yang terakhir adalah mengembangkan teks. Nah, jadi itulah ulasan dari materi teks persuasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.